La ya'rifu wali illa waliyan. Tidak ada yang kenal dan berhak menyatakan kewalian seseorang kecuali orangnya wali juga. Antiknya kelakuan Panang nih. Nyata sudah sidin nih wali majejuk. Wal, coba sini nyawa. Sini aja rendah. Kenapa Wal? Nah, coba nyawa lihat sidin nih. Nggak yakin melihat kelakuan sidin nih. Sidin nih wali majejuk. Nang mana Wal? Oh, dasar antik bang sidin tuh. Tapi nda semalam ada juga ke rumah Habib Hanafi, guru nda. Menakuni masalah kayak ini juga. Ujar sidin, kayak ini walai. Ulun nih jadi beelang tuh ada anak ditakunakan. Oh, ya, silahkan. Ingge. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh ulun ada mendengar dari kawan-kawan masalah kita ini disuruh berbaik sangka. Jadi dari baik sangka itu kalimatnya anggap aja orang yang kita lihat ini semuanya wali Allah. Nah lalu ulun berpikirnya itu malah takutnya ulun pribadi lah salah paham. Lalu ulun ini memaham melihat sesuatu yang ganjil aneh dari diri orang tuh. Oh itu wali. Yang aneh sedikit itu wali majejub. Ulun menjadi anggapan ulun malah takutnya salah paham. Jadi kira-kira adakah jawaban dari Pian masalah yang itu tadi, Beb? Insya Allah. Okay. Jadi berbicara masalah wali Allah Ta'ala, kita kembali pertama dulu. Berbicara wali Allah Ta'ala, wali asal kata aulia. Allah menjelaskan aulia secara terjemah artinya pemimpin. Di dalam kitab suci Al-Quran berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Pertama yang harus kita pahami bahwa tadi pada ketika wali dan aulia, wali ini ada satu lagi yang bisa kita jadikan acuan, kalimat yang berbunyi la ya'rifu wali illa waliyan. Ini dapat kita artikan bahwa tidak ada orang yang kenal, tidak ada orang yang berhak menyatakan kewalian seseorang kecuali orangnya wali juga. Seperti halnya contoh, tidak ada orang yang berhak melantik seorang camat kecuali orangnya bupati. Artinya dengan pihak-pihak yang terkait itu sendiri. Nah, berbicara tentang wali, wali yang pertama hamba Allah, makhluk Allah. Akan tetapi wali menjadi berbeda karena wali ini adalah orang pilihan dari Allah. Dipilih untuk apa? Sebagai seseorang yang meneruskan risalah baginda Rasulullah. Baik itu perkara ilmu, baik itu perkara amal perbuatan, termasuk dan terutama juga perkara ibadah, yang tentunya wali ini mengikuti jejak langkah sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian berbicara tentang figur wali, jika tadi aulia adalah terjemah dan itu dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, maka sudah sangat jelas tidak bisa dengan mudah kita dalam kapasitas diri kita sebagai seorang hamba Allah, manusia biasa, untuk mewalikan seseorang. Dengan kata lain, bahasa kita Banjar, jangan segampang itu kita mewalikan seseorang. Memang pada dasarnya guru-guru kita, ulama-ulama kita, salafun sholih, ulama ahlus sunnah wal jamaah, baik yang terdahulu yang kita jadikan acuan, berbicara tentang baik sangka bukan hanya pada wali, akan tetapi berbaik sangka ini kepada seluruh makhluk, bahkan kepada seluruh umatnya baginda Rasulullah, baik orangnya beriman kepada Allah maupun tidak beriman kepada Allah, kita disuruh berbaik sangka. Cuman porsinya jangan sampai salah tempat. Apa yang dimaksud porsi salah tempat? Seperti halnya tadi, tidak ada kapasitas kita untuk mengabsahkan atau menyatakan kewalian seseorang, maka jangan kita mengambil porsi
dalam ranah itu. Inggih. Porsi kita hanya berbaik sangka, mungkin orang ini adalah walinya Allah, kasihnya Allah. Nah, lalu bagaimana kita memandang para aulia? La ya'rifu wali illa waliyan. Tidak ada yang kenal dan berhak menyatakan kewalian seseorang kecuali orangnya wali juga. Apa itu wali? Wali adalah aulia. Aulia secara terjemah adalah pemimpin. Pemimpin apa yang dimaksud? Orang yang berhasil memimpin peperangan di dalam dirinya. Peperangan apa yang ada dalam diri setiap manusia? Hawa nafsu dan iman. Tidak semua orang sukses melakukan ini tanpa bimbingan dari cahaya baginda Rasulullah SAW melalui ilmu, amal, dan ibadah yang datang dari baginda Rasulullah. Sehingga ketika keadilan Tuhan yang kita jadikan dalil bahwa semua manusia menerima proses penghidupan, akan tetapi tidak semua manusia sukses menjalani proses kehidupan tersebut dengan menggunakan ilmu, amal, dan ibadah, sukses membina rasa syukur, sukses menjalani dengan sabar, ikhlas, sehingga lahirlah pribadi-pribadi hamba yang pantas kita jadikan sebagai panutan atau mentor kita dalam mengkaji ilmu, menuntut, dalam beramal dan beribadah. Masya Allah. Itulah sosok wali menjadi istimewa, kemudian tidak bisa kita samakan dengan diri kita. Masya Allah, luar biasa ilmunya, Bib. Jadi ulun menangkap dari pembicaraan pian, intinya baik sangka kepada siapapun, meskipun berbeda agama, tapi jangan mudah menyatakan siapapun itu wali, terutama kepada sesuatu yang misalkan kita pandang orang itu aneh, nyeleneh, kelakuan ini, kita nyatakan wali majajub. Itu bukan kapasitas kita. Betul, di situ bukan kapasitas kita, itu bukan batasan kita. Jadi sekali lagi kita hanya meyakini bahwa orang ini baik. Kita meyakini orang ini wali berdasarkan keterangan dari para aulia, bukan berdasarkan kita yang menyatakan kewalian seseorang. Dengan kata lain, intinya adalah berprasangka baik kepada siapapun. Itu diajarkan dan dianjurkan. Sama-sama. Nah, alhamdulillah kita mendapat sedikit pencerahan ilmu dari Habib Hanafi Hariri Bahashim. Nah, kayak itu walai paham ya kalau nyawa. Jadi intinya kita nih baik sangka lawan siapa aja, tapi kita jangan menyatakan seseorang itu wali, soalnya kita lain wali. Jadi nang berhak menyatakan orang wali itu harus wali juga. Kayak itu Allah. Berarti intinya kita bila melihat nang aneh tuh baik sangka, tapi jangan kita ucapkan bahwa seseorang itu wali, soalnya kita nih lain wali.